Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Dewi Maulani dengan NIM akhir 013 kelas PAK 2022A dengan prodi Pendidikan Akuntansi. Saya Dina Oktaviani Putri dengan NIM akhir 019 kelas PAK 2022A dengan prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji rantes. Yang pertama ada konsep dasar. Yang pertama, analisis rantes atau uji RAN merupakan salah satu uji statistik non-parametrik. Yang pertama ada statistik non-parametrik. Uji rantes dapat digunakan untuk menganalisis sebuah studi kasus tunggal dan juga dapat dipakai untuk menganalisa kasus sampel tunggal menggunakan metode ini. Prosedur pengujian dilakukan untuk data yang mewakili nilai variabel yang sebenarnya. Yang kedua, uji ini dapat digunakan untuk menentukan apakah pengamatan atau sampel dilakukan secara acak. Dapat bersifat kuantitatif, seperti data di bawah rata-rata yang ditandai sebagai minus dan data di atas rata-rata yang diidentifikasi sebagai plus, atau kualitatif, misalnya data dari laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk fungsi pada runtes ini dapat menguji sederetan data yang terdiri atas dua kategori, yaitu apakah tersusun secara random atau sistematik. Nah, untuk data penelitian tersebut itu ada data berskala nominal atau ordinal. Kemudian kami memberikan contoh kasus atau judul, yaitu pengaruh uji pretest dan posttest pada pelajaran ekonomi kelas 11 SMA Negeri 1 Sumberjo. Untuk dasar pengambilan keputusannya sendiri itu ada dua. Jika nilai asumsi tutel lebih dari 0,5 maka terdapat keacakan pada hasil uji pretest dan posttest. Jika nilai asumsi tutel kurang dari 0,05 maka tidak terdapat keacakan pada hasil uji pretest dan posttest. Selanjutnya ini ada data untuk kita mengolahnya di SPSS. Nah, ini datanya kita ambil, kita kopas dari sini, lalu kita masukkan ke SPSS tersebut. Ini. Lalu kita ke variabel view, kita yang name dikasih nilai pretest dan nilai posttest, type diganti numerik, width 8, desimal 2, value non, missing non, kolom 8, alih gray, measure scale, roll input. Lalu kita pilih analyze, lalu regression, pilih yang linear. Ini nilai posttestnya di dependent, nilai pretestnya di independen, lalu kita pilih OK. Nah, ini adalah datanya. Lalu kita kembali lagi ke sini ke SPSS, kita pilih analyze, pilih non-parametric test dan pilih legacy dialog, lalu kita pilih run test. Pertama kita pakai nilai pretest terlebih dahulu. Nah, ini adalah asumsi tutelnya 0,577, yaitu berarti lebih dari 0,05. Selanjutnya kita pilih analyze lagi, lalu kita pilih non-parametrik lagi, legacy dialog, run, kita pilih yang posttestnya, lalu kita pilih OK. Dan ini adalah hasil yang posttestnya, asumsi totalnya 1,000, berarti lebih dari 0,005. Nah, setelah kita melakukan uji coba runtes dengan SPSS, dari hasil tersebut kita copy ke Word. Nah, ini untuk hasil uji pretest dan posttestnya. Untuk hasil pretest sendiri itu untuk nilai asumsi tutelnya itu 0,577. Untuk nilai posttest sendiri itu asumsinya tutel 1,00.
Kemudian kesimpulannya, yang pertama, kesimpulan hasil uji pretest melalui uji runtes dengan SPSS terdapat keacakan pada hasil uji pretest tersebut karena nilai hasil pada uji yang kita lakukan menunjukkan asymmetric totalnya 0,577, di mana itu menunjukkan asymmetric totalnya itu lebih dari 0,05. Kemudian yang kedua, ini kesimpulan dari post test ini melalui uji runtes dengan SPSS terdapat keacakan pada hasil uji post test tersebut karena hasil uji pada yang kita lakukan ini menunjukkan asymmetric totalnya 1,00, di mana itu menunjukkan asymmetric total itu lebih dari 0,05.